Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kami akan membahas topik tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, alien, dan beberapa misteri yang terkait dengan alam semesta. Ini adalah topik yang pastinya akan menarik perhatian Anda dan kami berharap Anda siap untuk memulai perjalanan menuju pengetahuan baru. Jadi, apakah Anda siap untuk memulai petualangan kita dalam mengeksplorasi topik yang penuh dengan misteri dan keajaiban? Jangan lupa untuk berlangganan channel kami. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Most Wanted. Di video perdana kami ini, saya akan membahas apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang dirancang untuk membuat komputer dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Dengan kata lain, kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru tindakan kecerdasan manusia seperti belajar, merencanakan, memecahkan masalah, mengenali objek, bahasa alami, dan bahkan tindakan kreatif. Selain itu, kecerdasan buatan juga mencakup pengembangan algoritma dan model matematika yang membantu sistem melakukan tugas-tugas tertentu dengan lebih efisien dan akurat. Kecerdasan buatan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan suara dan tulisan, deteksi kecurangan kartu kredit, dan sistem rekomendasi produk online. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam kecerdasan buatan telah memberikan dampak besar pada kehidupan sehari-hari, dan banyak perusahaan dan organisasi sedang mencoba untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi ini untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks dan mendukung kemajuan manusia. Kelebihan kecerdasan buatan adalah kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas yang sulit atau bahkan tidak mungkin bagi manusia. Misalnya, kecerdasan buatan dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit, atau membantu perusahaan dalam mengotomatisasi proses bisnis. Berikut beberapa kelebihan lainnya. Dalam peningkatan efisiensi, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses, termasuk pengolahan data, manufaktur, dan transportasi yang dapat menghemat waktu dan biaya. Lalu untuk analisis data, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data yang sangat besar dan memberikan wawasan dan pola yang bermanfaat, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis. Selanjutnya, untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan melalui analisis data dan umpan balik. Kelebihan lainnya adalah dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan rekomendasi yang lebih baik, dukungan pelanggan yang lebih cepat dan personalisasi produk dan layanan. Juga untuk peningkatan keamanan dan pengawasan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memantau dan mencegah aktivitas yang mencurigakan atau tidak diinginkan di berbagai sektor seperti keuangan, transportasi, dan militer. Namun, kelemahan kecerdasan buatan adalah bahwa teknologi ini tidak selalu dapat diandalkan secara konsisten. Ada juga masalah privasi dan keamanan terkait dengan penggunaannya, terutama ketika data sensitif diproses oleh teknologi tersebut. Kelemahan lainnya adalah kurangnya etika. Kecerdasan buatan dapat digunakan secara tidak etis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau memiliki agenda tersembunyi, yang dapat menimbulkan masalah keamanan dan privasi. Keterbatasan dalam pemrosesan bahasa alami. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam pengolahan bahasa alami, kecerdasan buatan masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan menginterpretasikan bahasa manusia secara akurat dan efektif. Kesalahan dan bias. Kecerdasan buatan mungkin tidak selalu dapat memberikan hasil yang akurat dan bebas dari bias yang disebabkan oleh kurangnya data atau model yang buruk. Pengangguran. Kemajuan dalam kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa sektor,
yang dapat menyebabkan pengangguran. Ketergantungan pada teknologi. Kecerdasan buatan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan kehilangan keterampilan dan kemampuan manusia dalam memproses informasi dan mengambil keputusan. Demikianlah beberapa kelebihan dan kelemahan kecerdasan buatan. Penting untuk terus mengembangkan teknologi kecerdasan buatan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, ada bahaya terkait artificial intelligence yang dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis atau merugikan, seperti mengambil keputusan diskriminatif atau bahkan membahayakan kehidupan manusia jika tidak digunakan dengan benar. Namun, jika digunakan dengan bijak, artificial intelligence dapat membawa banyak manfaat bagi manusia dan membantu kita mencapai kemajuan yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan. Ada beberapa jenis kecerdasan buatan yang populer dan diminati oleh banyak orang saat ini, di antaranya pembelajaran mesin. Jenis kecerdasan buatan ini mengacu pada kemampuan mesin untuk belajar dan beradaptasi dengan data input. Dalam hal ini, mesin belajar dari data dan mengidentifikasi pola untuk membuat prediksi atau tindakan yang sesuai. Contohnya adalah ChatGPT yang sangat revolusioner di masa kini dengan kemampuannya untuk menghasilkan jawaban yang sangat natural dan berguna. Sistem kecerdasan buatan ini mampu membuat teks sampai kode pemrograman secara otomatis. Selain itu, banyak juga yang menggunakannya untuk melakukan analisis data. Bahkan sekarang pun juga mampu menerjemahkan berbagai bahasa dengan hasil yang akurat. Jaringan syaraf tiruan. Jenis kecerdasan buatan ini meniru cara kerja otak manusia dengan menggunakan jaringan neuron buatan untuk mengidentifikasi pola dan mempelajari informasi dari data input. Contohnya adalah pengenalan suara dan teks dalam smartphone, seperti Siri dari Apple dan Google Assistant, yang menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk memproses dan memahami bahasa manusia. Pemrosesan bahasa alami. Jenis kecerdasan buatan ini memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara alami. Ini memungkinkan mesin untuk melakukan tugas seperti terjemahan bahasa, pengenalan suara, dan analisis sentimen. Contohnya adalah chatbot, seperti customer service online, yang dapat memahami dan memproses bahasa manusia secara alami dan memberikan respons yang sesuai. Penglihatan komputer. Jenis kecerdasan buatan ini memungkinkan mesin untuk memproses dan memahami gambar dan video. Ini dapat digunakan untuk tugas seperti pengenalan objek, deteksi wajah, dan pengawasan visual. Contohnya adalah pengenalan wajah, seperti yang digunakan dalam sistem keamanan dan pengamanan, yang dapat mengenali dan membedakan antara wajah yang berbeda. Robotika. Jenis kecerdasan buatan ini melibatkan penggunaan mesin dan robot yang dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka dan melakukan tugas-tugas yang rumit seperti pengambilan keputusan, navigasi, dan manipulasi objek. Contohnya adalah robot pintar yang dapat membantu di berbagai industri, seperti robot pengemas di pabrik makanan, atau robot asisten pribadi seperti robot Pepper, yang dapat membantu dengan tugas-tugas sehari-hari seperti memasak atau membersihkan rumah. Penerapan kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks. Ada beberapa alasan mengapa artificial intelligence atau kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan manusia secara total, yaitu antara lain: keterbatasan pada tugas yang dapat dilakukan. Meskipun kecerdasan buatan dapat melakukan tugas-tugas yang sulit atau bahkan tidak mungkin bagi manusia, teknologi ini memiliki keterbatasan pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan fisik atau empati. Tidak memiliki kreativitas. Kecerdasan buatan tidak dapat menciptakan hal-hal baru atau memiliki ide-ide yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya seperti manusia. Tidak dapat memahami situasi secara keseluruhan. Kecerdasan buatan cenderung bekerja dengan fokus pada satu tugas atau masalah saja, sementara manusia dapat memahami situasi secara keseluruhan dan menyelesaikan banyak masalah secara bersamaan.
Dengan adanya kecerdasan buatan yang semakin canggih dan semakin banyak digunakan di berbagai industri, ada beberapa saran dalam penggunaan kecerdasan buatan sekarang ini. Pahami keterbatasan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan masih memiliki keterbatasan dalam pemrosesan data dan pengambilan keputusan. Kita harus memahami bahwa kecerdasan buatan hanya bisa mengambil keputusan yang telah diprogram atau diinstruksikan oleh manusia, dan dapat membuat kesalahan jika tidak diberikan instruksi yang tepat. Berpikir jangka panjang. Perlu dipertimbangkan dampak jangka panjang dari penggunaan kecerdasan buatan. Kita harus memastikan bahwa implementasi kecerdasan buatan tidak merusak lingkungan atau menyebabkan dampak sosial yang negatif. Pertimbangkan etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk tujuan yang baik maupun buruk. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan etika dalam penggunaannya dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh kecerdasan buatan adalah etis dan tidak merugikan orang lain. Pelajari lebih banyak tentang kecerdasan buatan. Semakin banyak manusia memahami tentang kecerdasan buatan, semakin mudah untuk menggunakan teknologi ini dengan tepat dan efektif. Kita harus terus mempelajari dan memahami teknologi kecerdasan buatan, termasuk potensi dan risikonya. Jadilah proaktif dalam mengatasi risiko. Manusia harus bersiap untuk mengatasi risiko yang terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan. Ini melibatkan mempertimbangkan kemungkinan kegagalan dan menyediakan sistem backup jika terjadi masalah dengan kecerdasan buatan. Dengan mempertimbangkan saran-saran ini, kita dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara optimal dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaannya. Juga karena kecerdasan buatan semakin banyak digunakan di berbagai aspek kehidupan, penting untuk memberikan saran kepada anak-anak di bawah umur tentang penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Berikut adalah beberapa saran untuk anak-anak di bawah umur. 1. Tetap dalam pengawasan orang dewasa. Anak-anak di bawah umur harus selalu dalam pengawasan orang dewasa saat menggunakan teknologi ini. Orang dewasa dapat membimbing mereka dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan dengan benar dan memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. 2. Belajar dari sumber terpercaya. Anak-anak harus belajar menggunakan teknologi ini dari sumber yang terpercaya dan teruji. Ada banyak sumber yang tersedia, seperti buku atau website yang disetujui oleh orang tua atau guru. 3. Mempelajari etika dan nilai-nilai. Anak-anak harus diajarkan tentang etika dan nilai-nilai dalam penggunaannya. Mereka harus memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana penggunaannya dapat memengaruhi orang lain. 4. Belajar secara kritis. Anak-anak harus diajarkan untuk mempertanyakan dan mengevaluasi informasi yang mereka terima melalui teknologi ini. Mereka harus belajar untuk memahami dan mengevaluasi sumber informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Demikianlah dalam video kali ini kita telah bersama-sama mempelajari tentang apa itu Artificial Intelligence, kelebihan dan kekurangannya serta saran-saran penggunaannya yang tepat untuk dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara optimal dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaannya. Di video yang akan datang kita akan membahas tentang pengetahuan-pengetahuan lain yang menarik lainnya. Apabila ada saran untuk hal-hal yang ingin dibahas lebih dalam, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk mendukung channel ini.